Ya, selamat pagi pemirsa. Kami hadir kembali dalam Anies Pagi melengkapi informasi Anda pada pagi hari ini. Ya, selain 3 berita utama tadi, kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi menarik lainnya untuk Anda di Minggu pagi hari ini. Bersama saya Bremana Tenaya. Dan saya Aya Nufus, inilah Anies Pagi selengkapnya. Ya, pemirsa, sebuah toko kelontong di Gianyar, Bali ludes terbakar pada Sabtu malam. Ya, api kemudian merambat ke 3 toko lain di sampingnya. Merambat lah ini, habis warung ini nanti. Sebuah toko kelontong yang menjual sembako di Jalan Pati Jelantik, Gianyar, Bali terbakar pada Sabtu malam. Kebakaran terjadi saat setelah pemilik menutup tokonya. Api yang semakin membesar kemudian merambat ke 3 toko lain di sebelahnya. Udah merambat ke sana. Api baru padam 1 jam kemudian dengan dibantu 3 mobil damkar. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Warga udah dor-dor pintu, jadi sekeluarga keluar. Api udah besar. Api udah besar, jadinya kita keluarkan barang-barang biar nggak kena yang di sini. Di sini ada barang apa aja dikeluarkan, Pak? Kendaraan, karena bengkel mobil. Kendaraan ya. Ini toko apa itu, Pak? Ini toko sembako. Sembako. Ya, bahan-bahan makanan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. Dari Gianyar, Bali, itu Chandra Kusumaningrat, iNews melaporkan. Kebakaran juga melanda sebuah gudang kayu di pesisir barat Lampung dan kantor camat di Seram bagian barat Maluku. Sementara di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, sebuah rumah panggung hangus diduga dibakar orang dengan gangguan jiwa. Sombel Rawas kebakaran. Kobaran api melahap habis sebuah gudang kayu yang berada di Pekon Rawas, Kabupaten Pesisir Barat Lampung. Banyaknya benda yang mudah terbakar membuat api sulit dipadamkan. Satu mobil damkar dikerahkan agar api tidak meluas ke permukiman penduduk. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Penyebab kebakaran masih diselidiki polisi. Kebakaran melanda kantor Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram bagian barat Maluku. Sejumlah dokumen penting hingga aset berharga lainnya ikut ludes terbakar. Kantor diduga dibakar oleh kelompok warga yang menolak dilakukannya pelantikan kepala desa terpilih dan lembaga adat di wilayah itu. Polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran. Kebakaran juga menghanguskan rumah panggung di Jalan Hiu Putih Ujung, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Api cepat menyebar karena rumah yang didominasi material kayu. Setengah jam kemudian api berhasil dipadamkan. Polisi pun mengamankan seorang pria dengan gangguan jiwa, keluarga pemilik rumah yang diduga sebagai pelaku pembakaran. Rumah panggung terbuat dari kayu dengan ukuran diperkirakan sekitar 6 meter kali 8. Rumah ini terbakar, tidak diketahui penyebabnya. Yang jelas tim rescue damkar Kota Palangkaraya beserta bidang pemadaman, operasional pemadaman pemerintah Kota Palangkaraya, juga kawan-kawan BPK dan Karhutla sudah berada di lokasi untuk melakukan pemadaman. Kasus kebakaran rumah ini ditangani petugas Polresta Palangkaraya. Tim Liputan iNews melaporkan. 2 rumah di Durensawit, Jakarta Timur rusak akibat ledakan tabung gas pada Sabtu malam. Akibatnya pemirsa 3 orang mengalami luka bakar. Kalau di atas bisa nggak? 2 rumah di Jalan Nusa Indah 4 Durensawit, Jakarta Timur rusak usai ledakan yang terjadi pada Sabtu malam. Ledakan bermula dari kebocoran tabung gas 12 kg di salah satu rumah. Kerusakan terjadi di bagian atap dan kamar mandi rumah. Warga sekitar mendengar suara ledakan keras dari rumah korban dan menemukan 3 orang tergeletak di lokasi. Pas begitu dengar kita orang keluar. Kedua, saya nyelamatin si korban. Ketiga, saya nyelamatin lagi si bayi. Begitu saya antar bayi, saya masuk lagi, suaminya udah geletak. Terus saya matikan listrik. 3 korban yang merupakan suami istri dan 1 anaknya mengalami luka bakar yang cukup serius. Mereka kini dirawat di Rumah Sakit Islam Pondokopi. Polisi masih melidiki peristiwa ledakan ini. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Seorang nelayan terobang-ambing di laut di perairan Ternate setelah terlempar dari perahu akibat gelombang tinggi. Nelayan diselamatkan speedboat yang melintas di kawasan tersebut.
Sejumlah penumpang speedboat panik melihat seorang pria tanpa pakaian dan pelampung meminta tolong di tengah laut perairan Ternate, Maluku Utara. Speedboat yang mengangkut sejumlah penumpang tujuan Ternate, Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat itu kemudian berhenti untuk menolong korban. Diketahui korban bernama Safi, 35 tahun, warga desa Tauro. Saat itu korban pergi melaut seorang diri, namun dalam perjalanan korban dihantam gelombang tinggi hingga terlempar dari perahu. Kondisi cuaca saat itu tidak bagus atau berombak, akhirnya ombak menghantam perahu korban, sehingga korban terpental keluar dari perahu, jatuh ke laut, dan perahu korban dalam kondisi masih nyala atau hidup, sehingga perahu atau ketinting korban pergi meninggalkan korban. Setelah tiba di Jailolo, korban kemudian dibawa ke rumah sakit karena lemas akibat terombang-ambing di laut selama 2 jam serta dihantam gelombang. Pemirsa, banjir dan tanah longsor terjadi di kawasan operasional PT Freeport, Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Banjir juga melanda Desa Ngambaan, Ponorogo, Jawa Timur, dan Desa Lembang-Lembang di Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Banjir dan tanah longsor terjadi di kawasan operasional PT Freeport, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Sabtu sore. 13 orang karyawan diduga terjebak di area kerja dan harus dievakuasi. Sejumlah alat berat seperti eskavator rusak akibat tertimbun material pasir dan bebatuan serta terbawa arus banjir bandang yang bercampur material bebatuan. Selain itu, akses jalan menuju Mile 74 rusak sehingga ditutup sementara. Lebih dari 3 jam diguyur hujan, Desa Ngambaan, Kecamatan Sukorojo, Ponorogo, Jawa Timur terendam banjir. Banjir akibat air sungai Sepekan yang meluap dan menggenangi perkampungan. Banjir juga terjadi di Kelurahan Paju, Ponorogo akibat sungai Paju yang meluap. Air tak hanya mengenangi permukiman, namun juga masuk ke ruang kelas di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 6 Ponorogo. Air juga mengenangi jalan desa dan persawahan, sehingga membuat aktivitas warga terganggu. Di Desa Lembang-Lembang, Luwu Utara, Sulawesi Selatan, banjir merendam permukiman warga akibat jebolnya tanggul Sungai Rongkong. 2 rumah warga hilang terbawa arus dan sejumlah rumah warga lainnya rusak. Sebagian warga pun terpaksa meninggalkan desa mereka, sementara sebagian lainnya menempati tenda pengungsian. Rumah di sana sudah ada semua, ada yang hampir tenggelam, ada yang roboh. Ada berapa kakak yang masih mengungsi di sini, Bu? 16 kakak. Di sini dari desa mana saja, Bu? Sukamamur, Desa Lembang-Lembang. Selain kehilangan rumah, warga juga terancam kehilangan mata pencarian karena lahan perkebunan dan pertanian terendam banjir. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, polisi mengamankan 10 terduga pelaku penganiayaan hingga menyebabkan tewasnya seorang pemuda di Tapos, Depok, Jawa Barat. Bentrokan diduga dipicu masalah utang piutang. Sepuluh orang pria diamankan di Mapolres Metro Depok karena diduga terlibat bentrokan antar pemuda yang menyebabkan 1 orang tewas. Guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut, para pelaku kemudian dibawa ke Mapolda Metro Jaya. Keberangkatan 10 orang terduga pelaku ini mendapat pengawalan ketat aparat kepolisian dengan menggunakan 7 unit kendaraan roda 4. Kapolres Metro Depok Kombes Pol Ahmad Huadi mengatakan pihaknya komitmen akan menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Kemudian kami juga akan mengumpulkan bukti-bukti. Sementara sudah ada laporan yang saya terima, saya belum melihat orangnya, dari diamankan itu sebanyak 10 orang. Tapi mungkin perwakilan dari Bapak Satu. Sabtu siang, bentrokan 2 kelompok massa terjadi di perumahan elit Raffles Hill, Tapos, Depok, Jawa Barat. Dalam insiden itu, 1 orang anggota kelompok massa tewas dianiaya. Diduga bentrokan terjadi karena masalah utang piutang. 3 minggu sebelumnya, sekelompok pemuda kerap mendatangi sebuah rumah di komplek tersebut untuk menagih utang.
Meski telah terjadi kesepakatan damai, namun pada Sabtu siang terjadi keributan antara kelompok penagih utang dan kelompok lain yang diduga melindungi pihak yang berutang. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Coba kabur saat digiring dalam pencarian barang bukti, seorang residivis kasus pencurian dihadiahi timah panas. Modus pelaku menyasar rumah kos yang lengah pengawasan. Mana? Tim Semut Merah Resmob Polsek Tamalan Rea menangkap Said alias Eki, warga Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Said merupakan residivis kasus pencurian yang kabur dari pengawalan polisi. Polisi terpaksa melumpuhkan kaki pelaku karena tidak menghiraukan tembakan peringatan sebelumnya. Pelaku dievakuasi ke rumah sakit untuk dirawat. Pelaku mengaku telah mencuri di 7 TKP dengan sasaran rumah kos mahasiswa. Pelaku MS ini umumnya dia melakukan operandi di beberapa rumah kos, di mana dia melihat situasi apabila pemilik kos agak lengah dalam menjaga situasi kamarnya. Pelaku ini masuk dan mengambil beberapa barang seperti beberapa HP dan benda-benda yang gampang diambil dengan sekejap. Kini pelaku beserta 1 unit ponsel hasil curian diamankan di Mapolsek Taman Larea. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nur, iNews melaporkan. Pedagang nasi goreng tewas ditabrak minibus di Jalan Hang Lekir 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Ya, selain itu pemirsa, seorang pengendara sepeda motor tewas ditabrak sedan mewah di Jalan Fatmawati Raya, Cilandak, Jakarta Selatan. Sebuah minibus menabrak pedagang nasi goreng dan pemotor di Jalan Hang Lekir 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu dini hari. Akibatnya seorang pedagang tewas di tempat, 1 pedagang lainnya mengalami luka parah dan pengendara motor mengalami luka ringan. Kerasnya benturan membuat gerobak hancur dan dagangannya berantakan. Insiden bermula saat minibus yang berisikan 4 remaja, 3 diantaranya merupakan pelajar, melaju dari arah Pakubuwono menuju Senayan dengan kecepatan tinggi dan hilang kendali saat di tikungan hingga menabrak pedagang dan sejumlah motor. Pengemudi minibus mengaku berkendara dalam pengaruh minuman alkohol. Korban tewas luka parah di bagian kepala dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Korban luka serius dilarikan ke Rumah Sakit Pertamina untuk perawatan medis. Untuk penyelidikan, pengemudi minibus diamankan ke Ditlantas Polda Metro Jaya. Udah kedengeran tuh, mobil ngerem kagak bisa. Iya. Kecepatannya tinggi bang tadi bang? Lumayan. Orang buktinya 15 ke kiri langsung nabrakin gerobak nasi goreng. Hancur tuh gerobak nasi goreng. Gak ada bentuknya. Jadi ada 2 korban berarti bang? 2 korban, nah 1 tadi pas dibawa ke rumah sakit, udah nyampe rumah sakit dengar kabar dari Pak Polisi, katanya 1 meninggal.